Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah, tetap semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kaya, kita pakai lebih kaya lagi. Harus lebih banyak lagi berarti sholatnya ya. Harus lebih banyak lagi baca Qur'annya. Kan harus lebih ekstrim lagi, yakin dan sedekahnya. Saya pikir iya nggak usah sholat lagi gitu. Ternyata Pak Haji cuma menyemangatin saya nih, ngedorong saya nih supaya mau sholat gitu kan. Supaya mau sholat tepat pada waktunya. Karena dulu saya kalau sholat seenaknya Bu. Jadi sholat saya seenaknya, Johor mendekati asar, asar mendekati maghrib, maghrib mendekati isya, terus kayak begitu. Kadang subuh ditinggalin karena capek gitu kan. Nggak pernah nunggu waktu sholat. Cuma di RDA ya saya diajarkan nunggu waktu sholat gitu. Bahkan beliau mengibaratkan ke saya sampai nanya, Bu, lu punya karyawan nggak Bu? Ada Pak Haji karyawan. Karyawan masuk jam berapa Bu? Jam 7. Ada nggak yang setengah 6 udah datang, udah beres-beres depan toko lu? Ada Pak Haji. Lu kasih bonus? Kasih. Paling gede Pak Haji. Saya bilang gitu, kasih bonusnya karena dia paling rajin. Tuh, lu harus begitu. Kayak karyawan lu harus nyontek, gitu kan? Allah pasti kasih bonus. Di situ saya belajar. Jadi logikanya diterangkan kepada saya, gitu. Lanjut Pak. Testimoninya lanjut. Jangan enak diwakili enak. Ayo lanjut. Ayo terus. Nyamper dong, nyamper. Ini nggak mau nyamper, kurang bensin ya. Diajarin bapak-bapaknya itu udah nungguin. Gimana caranya kalau kesenggol aja bangun ya Pak ya. Dicentongin boleh. Jadi tiap malam dulu bawa ciki, bawa susu gitu. Kata Pak Haji, apa yang lu punya sekarang? Paling dengan ciki, susu gitu bawa tiap malam. Waktu itu tanah saya yang saya hajatin saya mau jual gitu kan. Kata Pak Haji, udah nggak usah dijual, beli lagi nanti. Masa orang lagi ngusum beli tanah kan gitu, nggak masuk akal gitu. Tapi alhamdulillah, dulu yang Pak Haji bilang jadi sampai semua gitu. Jadi, semuanya yang waktu Pak Haji sampaikan kepada kami yang seakan-akan Pak Haji asal jeplak itu sekarang luar biasa terjadi semua Bu. Padahal waktu itu saya percaya nggak percaya, tapi karena udah mentok jalanin aja gitu. Jadi sebenarnya langsung percaya nggak percaya, tapi karena udah mentok gitu kan. Setelah ada yang terkabul baru makin kuat yakinnya gitu. Karena saya mau bayar hutang kerupuk 200.000 aja nggak punya duit. Tapi kata Pak Haji mau jual aset jangan, mending beli tanah lagi. Duitnya dari mana gitu kan. Tenang aja Bu, lu pinjem ke Allah. Enak pinjem ke Allah tuh nggak usah ada pengembalian. Tidak usah nyicil gitu. Udah pinjem ke Allah. Jadi bahasa-bahasanya beliau pinjem ke Allah saya nggak ngerti apaan gitu. Tapi setelah saya jalani alhamdulillah pelan-pelan bisa memahami gitu. Lanjut Pak. Ya alhamdulillah waktu itu pas dijalanin terus tahajud di sini saya tiap malam kan sampai 8 bulan di sini. Waktu itu masih gubuk musholahnya. Bukan masjid udah mewah ini sekarang kan. Dulu masih gubuk. Jalan ini masih pada becek. Gitu. Pokoknya setiap malam saya kemari, kadang-kadang meriang aja saya berangkat. Sampai di sini enak seger. Gitu. Jadi banyak keistimewaan gitu. Alhamdulillah. Bahkan dagangan-dagangan terus banyak jadi kayak gimana sih ya, kayak ngimpi gitu. Cuman gak instan. Kita sampai 8 bulan tuh kan, sampai 8 bulan. Enggak langsung kita kerjain langsung dapat, enggak. Itu proses. Waktu itu saya masih jalanin tahajud, jalan ke berapa itu? Ke 4 bulan, saya kemalingan lagi. Sampai 3 kali kemalingan saya.
Jadi kalau kita putus asa, kalau kata orang gini, mau ngapain gua tahajud ya, masih kemalingan, tapi saya jalanin terus. Bahkan di jalan juga saya nemuin pocong, nabrak kucing, kucingnya saya lihat nggak ada, gitu. Saya jalanin terus. Soalnya kita satu emang kalau yang namanya tahajud emang perintahkan, gitu. Kita ingat bakal mati, apa yang kita bawa selain amal, ya udah saya jalanin terus. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selain itu motivasinya ya utang juga, Pak. Jadi utang. Gitu. Karena kan istrinya udah males ngelayanin karena banyak utang. Iya. Bener nggak, Pak? Alhamdulillah. Pas ketemu Pak Haji, ya udah ntar lu bayar sama kelonan juga lunas gitu. Ya alhamdulillah, kata Pak Haji, udah tiap malam aja gitu. Tiap malam apanya, Pak? Tiap malam? Tiap malam ML-nya. Jadi habis tahajud pulang subuh kan kita di rumah masak air, bawa kopi buat ke masjid. Gitu kan. Setiap hari itu saya di masjid saya pesan uduk, kalau enggak lontong sayur tiap subuh. Jadi Pak, karena hajatnya nambah terus, Pak Roni itu hajatnya nambah terus. Bukannya stuck, hajatnya cuma lunas hutang, bukan. Habis lunas hutang mau tanah. Habis tanah lagi gitu. Udah habis tanah toko lagi gitu kan. Jadi banyak tuh. Jadi karena banyak, jadi sedekahnya harus diperlebar gitu. Harus double sedekahnya. Karena hajatnya double. Yang tadinya lunas hutang doang, pengen tanah. Udah kebeli tanah, pengen mobil baru gitu kan. Jadinya sedekahnya ya harus lebih kuat lagi karena hajatnya juga lebih banyak gitu. Jadi mantesin kalau bahasanya Pak Haji gitu kan. Kalau bahasa Pak Haji kan kadang Pak Haji kalau nyindir gini, Pak Haji hajat saya mau kaya raya tajir melintir. Dia bilang nggak bisa bos, lu pantesin dulu muka lo gitu. Dulu saya mikirnya ini emang ada orang yang nggak pantas kaya emang gitu kan. Kan saya pikir ya semua orang semua wajah bisa kaya gitu kan. Karena saya nggak ngerti itu tujuannya kemana. Ternyata pantesin sedekahnya, pantesin ibadahnya, pantesin yakinnya, pantesin sifat 18-nya gitu. Lagi belum ngerti, apa iya ya ada orang nggak pantas kaya gitu. Mukanya harus pantas dulu kalau kaya gitu. Ayo Pak. Lanjut kamu. Gimana bangunnya katanya biar bangun? Bangun. Soalnya kalau saya tahajud di sini dulu. Jadi saya berangkat kadang-kadang jam 11, kadang jam 9 gitu kan. Oh, bangun ML. Oh. Papa pura-pura nggak ngerti apa? Kalau nggak ngerti ya? Kalau ML-nya saya setelah ba'da subuh pulang kan, baru ML. Soalnya alhamdulillah. Ya. Sekalipun banyak utang mau bangun Pak. Gitu. Alhamdulillah. Soalnya kan kata Pak Haji, bukan saya yang minta, istri yang minta. Biasanya kalau banyak utang begini. Kepikiran. Tapi alhamdulillah dia bertambah hot Pak. Jadi waktu itu saya udah nggak mikirin Pak, saya bebasin. Udah nggak mikirin. Sebelum ke RDA ya iya. Kan kata Pak Haji juga pantangan dipikirin. Jalanin aja. Jadi syukurin, nikmati, jalani, syukurin, nikmati. Iya. Jadi saya nikmatin terus gitu. Betul. Apalagi resepnya enak kan kata Pak Haji. Udah bikin nikmat aja kan. Ya nambah terus. Targetnya sehari semalam cuma sekali Pak, gitu. Jadi harus kalau lebih boleh, kurang jangan sampai libur. Pak Haji, gitu. Alhamdulillah Pak. Pokoknya kalau ada kesempatan hayu Pak. Jadi obatnya yakin Pak. Obatnya yakin, kita minta sama Allah gitu kan. Kita dikasih kesehatan. Dulu saya lagi belum kemari Pak, tangan saya ngangkat gini sakit. Pas jalanin tahajud alhamdulillah waras. Kata dokter nggak ada penyakitnya, kita berobat kemana-mana nggak ada penyakitnya, tapi alhamdulillah. Soalnya Pak Jironi kalau nggak dipancing diam aja. Iya. Betul Pak, betul. Emang harus dipancing. Benar. Tapi alhamdulillah Pak, bangun terus.
Jadi dulu itu Pak, sebelum ke RDAY, beliau itu suka mendawamkan puasa. Jadi puasanya itu kan ada yang nggak makan yang bernyawa tuh. Kemudian ada yang 41 hari, ada yang berapa hari gitu ya, ada target-targetnya. Nah itu Pak Haji malah ngerarang, jangan lu nggak usah puasa, lu ML aja pagi gitu. Habis tahajud, habis subuh. Karena kan kalau habis tahajud mendekati subuh ya ribet, kita kalau udah subuh enak gitu. Iya, baru mandi lagi. Ya apalagi sekarang Pak, sekarang kan ada centong. Kalau nggak bangun gebuk aja sama centong. Kalau dulu nggak ada dulu mah. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu tidak ada ilmu gimmick. Nggak ada. Cuman lewat doa aja Pak. Dulu dilus-lus doang Pak. Lewat doa. Alhamdulillah Pak, kalau istri yang minta mau bangun terus. Gitu. Iya. Iya. Soalnya kan disiapin Pak, udah dandan segala macam gitu. Udah enak. Kalau kita yang minta kadang-kadang belum dandan kan. Repot. Soalnya kan diwajibin sama Pak Haji, tiap malam harus ML. Kalau pengen utang lu lunas gitu. Saya pikir udah kata istri malah orang lagi banyak utang segala ML kan. Kalau ada Pak Haji mah kalau nggak ada istri ada kebo ya Pak. Alhamdulillah ya. Waktunya udah ini ya. Gimana Mas Regi? Ya udah. Aduh Bapak Ibu, ini waktu terasa cepat sekali ya, nggak kerasa udah hampir jam 4:30 nih. Wah. Sebenarnya pengen lanjut lagi, tapi apa mau dikata ya kan? Lampu masjid udah nyala tuh. Ya kalau yang mau nanya gimana? Ya Pak Ji, Mungkin ada yang mau nanya dulu. kita singkat aja ya Bapak Ibu ya. Nah coba Ibu silakan mau nanya nih, 1-2 orang bolehlah cincai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sama Bu Roni, Pak Roni, resepnya apa kiatnya waktu meyakinkan supplier ya, akhirnya dapat kepercayaan itu apa? Itu aja. Selain dari ibadah yang udah waktu kita ajarkan. Makasih. Bapak mau? Waktu itu Bu, tidak ada yang kita lakukan berlebihan, nggak ada. Jadi semua aktivitas bisnisnya sama aja. Gitu. Jadi pure kepercayaan itu datang karena kitanya pede waktu berdoa kepada Allah gitu. Karena ibadahnya mantes-mantesin, sedekahnya mantes-mantesin, kemudian yakinnya ekstrim kepada Allah Ta'ala, doa itu diijabah gitu. Jadi tidak ada apapun yang saya lakukan. Kan kalau dulu nggak main gimmick Bu gitu. Kalau dulu Pak Haji tidak mengajarkan gimmick ke saya atau ke suami saya karena memang belum lahir ilmunya gitu. Jadi semua itu wasilahnya itu tadi, wasilah kita yakinnya ekstrim, ibadahnya ekstrim, sedekahnya ekstrim, wasilah dari situ aja. Semua trik dagangnya biasa aja gitu. Baik. Terjawab ya Bu ya. Oke, satu lagi ya Bapak ya, ada yang mau nanya nggak Bapak? Nggak ada? Habis? Baik, tahajud ya. Ya udah Bapak Ibu ya, kita persiapan tahajud ya. Bapak Ibu paksain untuk sholat tahajud ya, biar hajatnya cepet apa? Terkabul. Cepet kabul ya. Sayang-sayang datang sini nggak ikut tahajud, doa dan hijab ya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Haji Roni dan istri tercinta ya atas waktu, kesempatan dan juga ceritanya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Bapak Haji Roni ya. Oke Bapak